Baik, selamat sore. Nama saya Muhammad Firdaus Goran, NIM 2003 030100, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan review buku kelima Sosiologi Komunikasi. Media sosial untuk komunikasi strategis, kreatif, dan aplikasi berbasis penelitian. Yang pertama, bagaimana kita mendefinisikan media sosial? Media sosial telah didefinisikan dan diidentifikasi dan konseptualisasi mungkin dengan jutaan cara yang berbeda. Media sosial sebagai praktik-praktik yang menghubungkan teknologi dan memungkinkan orang-orang untuk berbagai konten, opini, pengalaman buruk, dan media di sana. Media sosial berbagai bentuk fitur dengan platform komunikasi sebelumnya, tetapi memiliki aspek-aspek unik seperti will. Media sosial adalah tentang orang-orang dan teknologi yang tidak hanya menyediakan sarana untuk membangun dan mempertahankan hubungan, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menciptakan konten mereka sendiri untuk dibagikan kepada orang lain di daerah komunikasi online. Beberapa konten yang dibagikan kepada orang lain dalam jaringan daring mereka mencakup forum informasi mengenai peristiwa, berita, update on personal dan profesional presentasi, serta isi multimedia. Media sosial telah memperlengkapkan kekuatan dari konversi konsumen di pasar oleh enhing satu orang untuk berkomunikasi secara harfiah dan ratusan ribu konsumen lebih cepat dan dengar relatif sedikit fitur-fitur. Beberapa profesional mengklarifikasikan sebagai kelompok jaringan sosial memungkinkan percakapan dan hubungan muncul. Yang lain fokus pada aspek komunitas di mana orang dapat berkomunikasi bersama di lokasi terpusat untuk berkolaborasi dan memulai dialog. Semua ini adalah karakter cave dari media sosial, tetapi bagaimanapun ingatlah bahwa definisi itu perlu fluid dan adaptasi terhadap daftar alat ketakutan dan perubahan yang sedang kita lihat dalam ruang ini. Alat teknologi koenomation yang baru ini memungkinkan pengguna individu dan organisasi untuk melakukan pendekatan, membujuk, dan mentargetkan pembaca kunci secara lebih efektif di berbagai platform industri. Cendekiawan dan pengguna media sosial telah berkontribusi sejumlah definisi dan konseptualisasi, menciptakan dan berbagai konten. Fungsi overall dari media sosial tidak terbatas pada message
komunikasi yang dirancang oleh para personal dan layak secara paralel dirancang dengan kontribusi pesan di mana media sosial sebagai tambahan. Dengan pergeseran baru dan kekuasaan dari hambatan tersebut, mereka diharapkan untuk mendengarkan dan menanggapi kepentingan pembebanan dengan cara-cara baru. Mengenal kembali pengaruh media sosial memberi para profesional kesempatan untuk menggunakan media sosial secara strategis dan untuk menemukan isu-isu potensi yang relevan dengan pemangku kepentingan mereka. Selain itu, platform media sosial berfungsi sebagai device di mana konten dipercepatkan, dibuat dan diigasi antar individu, antar kelompok tersebut. Pada dasarnya, platform media sosial menyediakan tools firmistisi manage untuk cor promen dan individu untuk menampilkan mereka dari reputasi mereka sendiri. Semua bentuk penggunaan yang membentuk ekosistem media sosial ini bisa sangat menentukan untuk dibayangkan. Beberapa karakteristik yang menentukan lainnya harus dicatat ketika hubungan dan media sosial. Setiap aplikasi dan platform berbasis komputer ini memungkinkan pengguna untuk berbagai dan membuat informasi, menanggapi potongan-potongan konten ini. Selain itu, setiap platform memungkinkan kita untuk membuat identitas pribadi dan sendiri dengan gambar atau avatar. Avatar dapat diterima untuk digunakan pada platformis tertentu, tetapi kebanyakan individu menggunakan satu foto yang konsisten di semua akun masing-masing. Selain itu, ada berbagai contoh posting, pembaruan cerita atau bahkan video menjadi virus. Beberapa platform seperti Facebook memungkinkan hal ini terjadi jauh lebih jelas karena konten dibagi dalam platform itu sendiri. Yang kedua, bagaimana perkembangan media sosial? Media sosial masih merupakan profesi dan industri yang sangat muda. Meskipun itu telah matang secara substansial selama bertahun-tahun. Pada tahap charge, apa yang telah didisipkan serangkaian corok telah ditambahkan untuk menemui harapan hadiran yang meningkat. Yang ketiga, keadaan media sosial saat ini. Media sosial berada dalam aliran konsisten dan evolusi, dan ini bisa menjadi pekerjaan kita di samping tanggung jawab yang lain. Perlu diingat bahwa kita ingin mengambil pendekatan sistem tier untuk loading di media sosial secara umum. Yang keempat, siapa yang memiliki media sosial? Memang banyak orang mencaci maki para profesional. Ada banyak jawaban untuk pertanyaan ini, dan ini memiliki arwin pada banyak konversi profesional. Ada yang mengatakan bahwa pemasaran memiliki media sosial dari sudut pandang bisnis dan analisis.
Media sosial tidak seperti media tradisional dengan cara yang kita perankan dalam spektrum media, tetapi telah ada shift dalam model bayar untuk bermain secara signifikan tertentu pada platform mereka. Yang kelima, menggunakan media sosial secara strategis. Media sosial dapat untuk menggunakan pribadi, tetapi kita juga dapat menggunakan secara profesional. Seringkali kita melihat bagaimana sebuah kelompok penggunaannya untuk satu komunitas yang berhubungan dengannya, tetapi kita lupa bagaimana hal ini dirasakan dari perspektif ini lain. Demikian dari saya. Selamat sore.